itu pasti menjawabnya satu. Yesus sama Bapak satu, karena dia meninggalkan kealahannya datang ke bumi untuk menunjukkan kasihnya yang sebenarnya. Dia menjadi manusia seperti itu. Oh, Dan nah ini setengah matang ini, Bos. Kembali nanti ke tahtanya seperti itu. Jadi Anda mau mengatakan kepada kita ada waktu di mana Tuhan Yesus tidak menjadi Bapa, lalu dia kembali menjadi Bapa. Iya, untuk menunjukkan kebenarannya seperti itu. Karena manusia itu sudah digeluti dengan dosa. Jadi dia turun sendiri, menunjukkan kebenaran. Bahkan dia sampai rela disalib seperti itulah. Artinya begini Pak, jadi Bapa yang Anda imani itu hanya sebatas jubah, hanya sebatas pakaian. Jadi bukanlah realitas yang memiliki kesadaran atau realitas yang nyata. Jadi hanya sekedar baju saja. Jadi contohnya begini Pak, jadi kalau Anda mau pergi ke kantor, Anda pakai baju kantor. Anda pulang dari kantor, Anda pakai baju rumah. Anda mau pergi berenang, Anda pakai baju renang. Anda mau pergi ke kebun, pakai baju kebun. Jadi iman seperti itu Pak, dilarang di dalam Alkitab. Jadi Tuhan itu tidak seperti jubah, bisa digonta-ganti, bisa dicopot, bisa dipakai, copot, pakai, nggak ada begitu Pak. Tuhan itu bukan jubah, Tuhan itu bukan seperti Kotaro berubah menjadi kesatria bejah hitam, lalu kembali lagi menjadi Kotaro. Oke? Nggak ada. Iman seperti itu sudah dinyatakan salah, ditentang. Kata Tuhan itu adalah penghinaan. Kata firman Tuhan itu penghinaan. Oke? Kenapa dari penghinaan? Orang dia lahir dari Roh Kudus kok, bukan lahir dari manusia. Oke, gini Pak, penghujatannya adalah ada masa di mana Tuhan Yesus bukan Bapa, lalu kembali menjadi Bapa. Itu Pak, ada rentan waktu kekosongan Tuhan Yesus bukan Bapa. Nah itu namanya Anda seperti lampu Pak ya. Kalau di siang hari Anda matikan lampunya, di malam hari Anda nyalakan lampunya. Jadi pada saat Bapa hadir di dunia, dia bukan Bapa, ya kan? Dia manusia. Lalu dia menjadi Bapa lagi ketika naik ke surga. Nah itu bahasanya di dalam teologi awal-awal itu namanya teologi modalisme. Tapi memang kalau kami sama orang Kristen, sebenarnya firman itu bukan untuk diperdebatkan, hanya diimani. Kalau memang iman kalian seperti itu, ya itulah jadinya. Kalau Anda mengimani firman Tuhan Pak, lalu Anda mengimani firman Tuhan yang mana yang seperti itu? Ya, Yesus lah yang sudah menyelamatkan kami dari salib. Tentang Tuhan Yesus ada fase tidak menjadi Bapa lalu menjadi Bapa lagi, itu firman Tuhan di bagian mana yang Anda baca? Loh, kan ada tertulis itu dia satu dengan Bapa. Aku dan Bapa satu. Bukan itu Pak. Anda kan percaya bahwa pada waktu Tuhan Yesus di dunia dia Bapa bukan? Bukan Yesus. Bukan toh. Loh, pada waktu dia naik ke surga, dia menyembuhkan seorang wanita itu dia bilang, anakku, imanmu menyelamatkanmu. Jadi dia bukan Bapa tuh waktu dia bilang gitu. Iya benar. Tetapi kan sudah kita sampaikan tadi, dia itu turun. Jangan modal ngotot Bang, jangan modal ngotot. Ayat Alkitab dia mengatakan kepada orang yang dia sembuhkan, anakku, anakku. Jadi dia bukan Bapa waktu dia datang. Iya betul. Dia kan dia Bapa. Terus dia kan menjadi manusia. Nah kalau dia datang di mana gini loh Pak, di komal diskusi itu Pak, gini. Dia tidak bisa gabung sama manusia. Di komal diskusi, Anda mengucapkan sesuatu ada dasar ayatnya. Itu yang ditanya Pak. Memang ada ayatnya. Mana coba? Kalau dia memang Bapa dan Yesus satu manusia.
Iya, ada ayatnya. Bukan kalau Bapa dengan Tuhan Yesus satu, bukan itu. Kan Bapak berkata begini, ada masa, ada waktu di mana Tuhan Yesus bukan Bapa, lalu ada masa di mana Tuhan Yesus adalah Bapa. Lalu Anda berkata firman Tuhan itu bukan untuk didebat tapi diimani. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Anda beriman bahwa ada masa Tuhan Yesus bukan Bapa, lalu ada masa dia adalah Bapa. Itu Anda beriman berdasarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tertulis di mana? Tertulis di mana itu yang barusan Bapak ngomong itu loh Pak. Kalau kita diskusi firman Tuhan kan itu harus ada dasarnya kita bicara.